Sebelum kita lanjut lebih jauh, silakan seperti biasa dipimpin doa dulu. Bersiap. Doa mulai pembelajaran apa lagi doa? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi bersama ya. Terpotong aja ya. Berjumpa lagi kita kali ini di pertemuan yang ketiga. Sebagaimana kita sudah ulas di pertemuan pertama, kedua, minggu lalu kita lakukan pertemuan kedua ya. Sekarang pertemuan yang ketiga mengenai ketahanan moral generasi Z, termasuk diantaranya adalah kalian membangun fondasi karakter di ranah domestik dan lingkungan sosial atau real world. Ranah domestik ini perlu diketahui dulu. Ranah domestik itu ranah yang paling di dalam. Kalau bahasa skalanya negara berarti atau dunia, berarti domestik itu di dalam negeri. Kalau skalanya ini di dalam, salah satunya di dalam rumah, kekuatan keluarga kayak begitu ya. Oke, ini ya. Jadi ketahanan moral generasi Z, membangun fondasi karakter di ranah domestik dan lingkungan sosial real world. Oke, tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama pilar realitas. Pilar realitasnya, memahami ketahanan domestik dan lingkungan pertemanan kalian. Teori al-khilaf, apa itu? Klasifikasi lingkungan pergaulan menurut literatur akhlak dalam Islam. Yang ketiga, strategi hijrah. Strategi hijrah, langkah konkret menjaga integritas diri, ifah dan muru'ah. Ya, ibarat taubat tuh, taubat tadi kita nasuhah konsisten, ya. Oke, kita lanjut. Konteks ketahanan dari layar ke dunia nyata, dari HP ke dunia yang nyatanya. Setelah membahas ifah dan mu'ah pada sebelumnya di ranah digital, ini kita melangkah ke interaksi fisik. Karakter kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat kita berinteraksi secara fisik setiap harinya, ya. Jadi sekali lagi karakter kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat kita berinteraksi secara fisik setiap hari. Kemudian dilanjut dengan dua pilar utamanya. Yang pertama ketahanan domestik, pilar yang kedua lingkungan sosial. Ketahanan domestik, lingkungan rumah yang harmonis, kemudian terbuka dan penuh komunikasi, menjadi fondasi rasa malu atau haya. Seperti di pertemuan yang pertama kita bahas apa itu haya itu malu, dan ketenangan mental. Pilar yang kedua lingkungan sosial, circle pertemanan yang menentukan tingkat peer pressure. Itu tekanan maksudnya, peer pressure itu atau dorongan lah, menentukan seberapa kuat prinsip moral kita bertahan. Kita diaju mentalnya segala macam, ya kan? Nah, harus kuat gitu ya. Kalau kata anak sekarang nggak mudah baperan anaknya gitu ya, kalau di lingkungan ini tuh kuat mentalnya. Nah itu juga harus berangkat juga dari rumah. Kalau dari rumahnya pendidikannya udah kuat, otomatis insya Allah ketika di lingkungan sosialnya juga dia ikut kuat, mudah beradaptasi gitu ya. Nah dari situ kita masuk ke kekuatan keluarga seperti yang tadi disampaikan. Jadi dari keluarga dulu ya, fondasi karakter
keluarga bukan hanya tempat tinggal, tapi benteng pertahanan pertama. Oke, komunikasi yang terbuka memastikan remaja tidak mencari validasi semu di luar yang bisa merusak kehormatan diri, kayak gitu. Jadi keluarga juga bisa dikatakan sebagai sekolah pertama, madrasatul ula. Ya. Jadi letak pendidikan pertama itu adalah di sekolah, bukan di SKT, bukan di kuliah, tapi di rumah, pada orang tua, pada keluarga, lingkungan terdekatnya, kayak gitu ya. Jadi ini dikatakan sebagai pertahanan pertama. Kalau seandainya di keluarganya sudah kokoh, sudah kuat, otomatis insya Allah seperti yang tadi sampaikan di slide sebelumnya, ketika masuk ke lingkungan sosial kita juga bisa menjadi kokoh juga, kayak gitu ya. Dilanjut dengan lingkungan pertemanan, ya, dari keluarga langsung ke lingkungan sosial, salah satunya yakni lingkungan pertemanan. Navigasi peer pressure. Kelompok pertemanan seringkali menentukan keputusan moral kita. Dalam Islam ya, teman adalah cerminan diri. Yang pertama mendukung prestasi, kemudian menjaga ibadahnya, yang ketiga menguatkan muruahnya, saling support satu sama lain, ya. Dimana seseorang itu sudah hijrah, tapi juga dia butuh yang namanya support system yang baik, kayak gitu ya, saling menguatkan. Oke, tapi juga di sini ada tantangan peer pressure-nya. Oke, kalau kita tadi sudah bicara benteng pertamanya yakni di keluarga, kemudian kita bicara lingkungan sosialnya yakni di lingkungan pertemanannya, salah satu contohnya, tapi juga ada tantangannya, ya, tantangan daripada tekanan-tekanan itu. Tekanan validasi sosial. Banyak remaja merasa harus mengikuti tren negatif seperti pacaran berlebih atau umbar aib, ya, hanya demi diakui oleh kelompoknya. Haus validasi ibaratnya. Hal ini perlahan mengikis rasa malu atau haya yang seharusnya menjadi perhiasan diri. Oke, ini pada generasi Z itu kurang lebih cukup miris, ada 60% merasa tertekan oleh yang tadi dimaksud, ya, tekanan validasi sosial, haus akan like, ya, butuh di komen apa segala macam, haus validasi lah, gitu ya. Nah, dalam teori Al-Khilaf pada slide berikutnya, dalam teori Al-Khilaf persahabatan ada 3 di sini akan dibagikan. Yang pertama, bagaikan makanan, perumpamaannya. Teman yang soleh yang kita butuhkan setiap hari untuk asupan iman dan ilmu. Ashabul soleh. Duduk ya, lanjut ya. Kemudian bagaikan obat. Teori Al-Khilaf itu bagi obat. Yang kedua, teman fungsional, atau baik itu teman di sekolah ataupun di tempat kerja yang dibutuhkan pada saat tertentu untuk kerjasama produktif. Kemudian bagaikan penyakit, lingkungan toksik yang menormalisasi maksiat dan mengikis ketenangan mental. Lanjut dengan lingkungan positif, yakni asyadikul soleh, memberikan lingkungan yang aman dan sehat untuk menjaga nilai-nilai izzat atau kemuliaan diri. Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaknya kalian memperhatikan siapa yang dijadikan teman. Itu lingkungan yang positif. Bagaimana dengan lingkungan yang negatif? Bahaya lingkungan yang toksik, normalisasi perilaku menyimpang dan hilangnya rasa malu, sering mengumbar aib demi validasi semu, terjebak dalam pergaulan bebas atau premix yang menyebabkan krisis ketenangan mental, ya. Ini akibat daripada lingkungan yang negatif, gitu ya. Oke. Nah, di sini terdapat dampak fokus belajarnya. Oke. Dari lingkungan positif maupun yang lingkungan negatifnya. Lingkungan yang positif itu 85% fokus. Kalau lingkungan yang negatif hanya 35% fokusnya. Ya nggak? Bayangin kalau seandainya dalam musim pembelajaran seperti sekarang ini, lebih fokus mana kalian menghafal bareng sama teman-teman yang sama-sama juga menghafal, semangatnya sama, dibandingkan ngafalin di pinggir jalan yang frekuensinya juga kita nggak tahu sama apa enggaknya, jelas berbeda gitu ya.
Ya nggak, punya kepentingan yang berbeda-beda. Enak mana? Enak di kelas kan? Ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau lingkungan yang positif, sudah satu frekuensi segala macam, insya Allah fokus belajarnya jauh lebih tinggi. Bahkan di sini 85% di fokusnya. Kalau lingkungan negatif itu sangat jauh, 35% saja. Remaja di lingkungan negatif rentan mengalami krisis fokus karena energinya habis untuk mencari validasi lawan jenis dan tekanan sosial, gitu ya. Jadi ini mohon diperhatikan, yang namanya lingkungan itu penting. Dilanjut dengan strategi hijrah. Strateginya muhasabah, evaluasi lingkungan. Langkah pertama adalah menilai pengaruh circle pertemanan kita. Jika membawa dampak buruk bagi ketenangan batin, berikan batasan interaksi yang tegas, namun tetap sopan, gitu ya. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah konkret hijrah. Sikap selektif. Bentar ya. Sikap selektif, bukan sombong, tapi perwujudan perlindungan terhadap muruah dan sifat. Dilanjut cari support sistemnya. Berteman dengan orang yang saling mengajak pada kebaikan dan prestasi akademik. Keterbukaan keluarga, jadikan rumah sebagai tempat utama diskusi untuk memfilter pengaruh luar, ya, terutama pengaruh-pengaruh yang negatif. Oke, di sini saya tunjukkan, di sini ada matriks pilihan lingkungan, ya. Aspeknya, circle positifnya, juga ada circle yang toksiknya. Aspek yang pertama, validasi. Circle positifnya berdasarkan karakter dan prestasi. Circle toksik berdasarkan tren dan fisik. Ini perbedaannya. Gampang kan membedakannya? Aspek rasa malu. Circle positifnya dijaga dan dihargai, ya kan? Kalau circle toksik dianggap kuno, bahkan dihilangkan. Ya, aspek yang ketiga, kesehatan mental. Circle positifnya tenang dan produktif. Berbeda dengan circle toksik, cemas dan ketergantungan. Ya, butuh banyak validasi segala macam. Seperti yang tadi disebutkan di sebelumnya. Ini gitu ya. Oke. Di sini juga akan saya bagikan ada lembar refleksi di sini untuk kita semua sekalian diskusi dan refleksi mandiri. Silakan dibaca, kemudian nanti mohon ini dijawab. Yang pertama, apa perbedaan utama pengaruh pertemanan positif versus pertemanan negatif terhadap fokus belajarmu? Yang kedua, sebutkan 2 tindakan konkret yang akan kamu lakukan jika circle pertemananmu mulai menyimpang dari nilai IPA, dari nilai-nilai yang negatif. Seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan terhadap temanmu itu yang tadi disebutkan, gitu ya? Oke. Apa ada yang langsung bisa menjawab dari pertanyaan ini? Ada dari 2 pertanyaan ini. Silakan jawab dengan simpel saja, tapi padat. Simpel tapi kena. Dari pertanyaan yang pertama ataupun yang kedua. Febri punya jawabannya? Atau siapa Imam punya jawaban? Atau satu orang, Febri misalnya nomor 1, nomor 2-nya Imam boleh, tapi disebutkan di depan. Siapa yang nomor 1? Imam. Nomor 2 Febri sudah punya? Sudah punya? Oke. Coba dari nomor 1 dulu, maju ke depan. Maju di depan ya. Depan. Apa? Enggak apa-apa, boleh. Ya. Nah. Itu kan sebagai catatan kamu, enggak apa-apa. Ya, disampaikan ke teman-temannya sesuai dengan apa yang kamu catat ya. Di handphone sini di tengah. Oke, silakan Imam nomor 1 kan? Oke, apa perbedaannya utama pengaruh pertemanan positif versus pertemanan negatif terhadap fokus belajarmu? Silakan. Pertemanan positif memberikan dukungan motivasi dan semangat untuk belajar. Sedangkan pertemanan negatif menurunkan motivasi belajar dan membuat mudah terdistraksi. Berikan tepuk tangan. Jadi tadi kata Imam, kalau dari segi positifnya apa tadi? Memberikan motivasi, ya, inspirasi dan lain sebagainya. Kalau negatif,
circle yang toksik itu kebalikannya ya, menurunkan motivasi belajar kita jadi acuh nggak acuh dengan mudah terdistraksi nanti gitu. Itu jawabannya betul ya. Oke, silakan Imam dulu kembali ke tempatnya. Sekarang saya minta jawaban nomor 2 sesuai janji tadi. Febrian boleh ke depan seperti Imam tadi ya, disampaikan ke teman-temannya sesuai dengan apa yang kamu catat dalam teman-teman tadi. 2 tindakan pelajar Ya. 1. Menegur atau menyelesaikan temuan secara baik jika menyimpang. 2. Menjaga jarak dan lebih memilih circle yang menghargai dan tujuan. Oke, bisa diulang. Yang pertama, Menegur atau mengingatkan. menegur dan mengingatkan atau mengingatkan. Yang kedua, Menjaga jarak dan lebih memilih circle yang lebih baik. ya keren. Tangan. Itu ya. Terima kasih. Febrian akan kembali. Jadi juga kita harus memfilter, itu salah satu kata kuncinya. Jangan menjaga jarak kalau bahasa Imam tadi. Tapi juga kita punya kewajiban untuk menegurnya atau menasihatinya, tapi tentu menasihati dengan bahasa yang lemah lembut secara persuasif, bukan dengan cara yang sekiranya akan menyinggung kawan kita itu, gitu ya. Tapi bahasa namanya, Febri boleh silakan. Apa yang harus dilakukan jika teman mengajak kepada tidak baik? Oke, apa yang harus kita lakukan kalau teman mengajak ke hal yang tidak baik? Tadi itu bisa kita lakukan 2 hal tadi paling tidak. Yang pertama, kita menegurnya, ya kan? Menasehatinya tentu dengan cara yang persuasif, lemah lembut maksudnya gitu ya, dengan bahasa teman lah ibaratnya. Jangan gitu bro, kita contoh kayak gitu ya, kayak gitu. Agar supaya teman juga tahu batas diri kita gitu. Yang kedua, memfilter. Setelah kita melakukan teguran, terlepas dia terima atau enggak, yang keduanya kita lakukan adalah, dan ini wajib, memfilter pertemanan kita, jaga jarak. Kalau bahasa kamu tadi kasih depan, jaga jarak gitu ya. Jadi yang namanya ciri-ciri teman itu hal wajar-wajar aja gitu ya. Benar nggak? Kayak gitu. Oke. Cukup, Febrian? Cukup paham ya? Yang lainnya juga paham nggak? Nah, mudah kan? Kayak gitu ya. Itu bahasa gampangnya kayak gitu kira-kira. Ada yang menanya lagi? Rais, boleh. Oke, terakhir deh. Silakan Rais. Ini kan fondasinya kan dari keluarga Pak. Ya. Cara keluarga yang beronak gimana? Oke, pertanyaan bagus nih, keren nih. Kata Rais, berarti Rais artinya paham kalau nanya itu, orang yang bertanya itu paham. Pak, kalau seandainya kan tadi kata Bapak katanya yang paling pertama itu fondasi itu dari keluarga ya nggak? Sekolah yang pertama itu madrasah itu dari keluarga, ya. Tapi kalau keluarganya berpentom, gimana Pak? Kata Rais kayak gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan keluarga itu kita nggak melulu bicara mengenai adanya kebutuhan sosok ibu atau ayah kandung kita dan lain sebagainya, tidak. Tapi dimaksud dengan keluarga adalah orang yang paling terdekat di dalam rumah kita, ya nggak? Kalau seandainya misalnya contoh ayah atau siapapun yang sejak kecil itu tinggalnya atau dibesarkannya pula sudah dengan neneknya misalnya contoh, itulah keluarganya yang paling terdekatnya itu, seperti itu, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan keluarga yang ya nggak perlu bicara mengenai keluarga. Bagaimana sekarang ceritanya kalau seandainya sudah yatim piatu dari kecil, dari bayi bahkan kayak gitu ya nggak? Yang melakukan perawatannya atau merawatnya neneknya misalnya atau abangnya, ya itu lagi jadi keluarganya gitu ya. Itu Rais, paham? Dari sini saya lainnya ikut paham? Oke, cukup ya. Nanti insya Allah di lain waktu kita adakan sesi diskusi lagi. Oke, saya rasa cukup. Slide terakhir ini, terima kasih. Menjaga diri adalah bentuk tertinggi dari mencintai diri. Jadi ciri daripada kita mencintai diri kita adalah dengan menjaga diri kita juga, gitu ya. Di sini dikatakan menjaga diri adalah bentuk tertinggi dari mencintai diri. Saya rasa cukup. Terima kasih. Kalau begitu, sebelum kita akhiri, silakan saya minta dipimpin doa dulu. Bersiap. Doa mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
buka. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya persilakan dirapikan, kemudian ya, dirapikan. Dibuka aja pintunya nggak apa-apa. Oke.